Akhir-akhir ini banyak banget yang membombardir IG saya dan juga baku hantam. Ada yang bilang event abal-abal, lalu juga event nyari cuan doang, nyari viral doang, bakal banyak yang cacat. Tapi yang paling miris, yang paling aneh, yang ngomongnya ini Egy Rosten. Kenapa miris, kenapa aneh? Ya karena baru bulan lalu dia masih minta fight, nyari lawan ke saya. Masih berharap fight di baku hantam. Dan kemarin saya mengadakan BHSF tanggal 3 Mei tanpa ada nama Egy Rosten. Sebelum dia meminta fight, dia selalu nge-share tuh konten-konten ya kegagahan dia lah, ya kan. Lalu saya tanyakan, maksudnya apa? Dan ternyata dia minta cari lawan, minta fight. Yang mirisnya lagi, ternyata Egy Rosten ini pernah fight di baku hantam 1, kalah. Kalahnya sama murid saya lagi, Arif Fadila. Dan juga pernah main lawan fighter yang lagi aktif di Golden Camp, Amir, main MMA di Medan. Kalah lagi. Ya kemarin saya sempat bingung juga, kenapa Egy Rosten ini sibuk nyerang saya terus. Dan setelah saya pelajari, ternyata mungkin gara-gara event Fury yang di Malaysia kemarin guys. Jadi kemarin ada fighter 2 orang yang disorotin oleh netizen. Yang netizen bilang ini fighter settingan dari Indonesia. Ada yang kena low kick langsung jatuh. Dan ada yang dipukul, ngeblok, KO. Lalu saya tulis story seperti ini guys. Dan ternyata saya tidak tahu, ternyata itu fighternya Egy Rosten. Aduh sorry banget Gi, jujur aja gue nggak tahu. Bener-bener nggak tahu itu fighter lu. Fighter yang saya soroti itu bernama Oki. Gitu. Jadi baru mulai 20 detik langsung kena pukul tangannya dan KO. Lalu kalau kita lihat video, di situ kan ada konten Egy sama fighternya. Egy menanyakan, nih netizen banyak yang bilang ini settingan, ya kan? Jadi intinya 20 juta. Intinya 20 juta. Dengan 20 juta mereka mengorbankan nama Indonesia demi uang. Tapi dari sini saya semakin bangga sama fighter-fighter BHSF, baku hantam. Yang dimana dikatakan Egy, fighter-fighter ini fighter-fighter pemula, nggak ada basic, modal nekat doang. Tapi mereka bisa bertahan lebih lama, lebih dari 20 detik. Dibandingkan fighternya Egy yang fight di Malaysia. Fighter-fighter di baku hantam fightnya jauh lebih seru. Mungkin mereka emang anak jalanan, mungkin juga petarung biasa, nggak terkenal, bukan atlet. Tapi mereka fight jauh lebih seru dan lebih kuat daripada fighter Egy yang fight di Fury. Dari sini berarti kita lihat Indonesia itu banyak banget potensi fighter bagus guys. Ya, cuma mereka nggak punya akses dan wadah aja untuk fight dan juga untuk latihan. Ngomongin korban dan juga cedera. Ya, ini combat sport bos. Ya resikonya lebih tinggi daripada olahraga yang lain. Bahkan kalau kita ngomongin olahraga, semua olahraga tuh ada resikonya, ada cedera, bahkan banyak yang korban jiwa, termasuk kayak tinju. Sudah berapa banyak di tinju korban jiwa. Bahkan Bung Cornes Langu sendiri pernah gegar otak kan, ya kan, sampai dioperasi. Kalau kita ngomongin cacat dan korban jiwa ya, di olahraga juga banyak lah rules-rules yang berbahaya, rules-rules yang bisa bikin orang cacat atau mati. Nah bahkan sudah banyak korbannya. Nah itu kenapa nggak disorotin sekalian? Kenapa cuma nyorotinnya tuh baku hantam gitu? Saya bingung. Kalau emang katanya peduli